Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala karena dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Umumnya orang kalau sudah memuji diri sendiri, ya berarti ada unsur fakhar. Secara otomatis umumnya manusia. Maka di situ Rasul perlu mengklarifikasi. Ana utawi ingsun sayyidu waladi Adam, iku sayyid, iku gusti anak putu Nabi Adam. Wala fakhra lan ora ana sombong, iku maujud, bukan untuk sombong-sombongan, bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya ini sayyidu waladi Adam, sudah percaya saja. Saya berpengalaman masalah menghandle acara ini, sudah percayakan kepada saya. Itu kan bukan menyombongkan diri, aduh sombong sekali, mengaku berpengalaman. Tidak, saking kasihan atau saking ingin apa gitu kan, membantu orang, ingin membantu orang tuh. Saya sudah biasa, saya sudah berpengalaman di Jakarta. Sudah, kalau mau kamu ke kota Jakarta bareng sama saya aja. Kamu kan belum punya pengalaman. Udah sama saya aja sudah hafal. Puluhan tahun saya di sana. Sombong banget jiwanya, bukan sombong, bukan apa. Saking eman tuh, saking emannya. Takut ini anak nih belum pengalaman, masih polos, kena calo di terminal. Aduh, kan kasihan sekali. Jadi ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya itu sayyidu waladi Adam. Punten ya, punten. Punten sekali, punten. Punten nih. Supaya kamu jangan salah jalan, salah memberi kepercayaan. Punten nih, punten. Saya nih orangnya begitu. Di Jakarta tuh saya sudah puluhan tahun. Di Tanah Abang, Pulau Gadung, apal semua. Sudah. Nurut aja sama saya tuh, nurut saja. Sombong banget lah, ini namanya orang suudzon. Ailas tuh tegese ora ono sapa ingsun aku lu iku ngomongaken sapa ingsun. Hadza ing ikilah ana sayyidu waladi Adam. Ora ana iku tafakhuran karena membangga-banggakan. Kama yaksidu kaya oliyana johahu ing tafakhur. Annasu sepemunungso bisanai kelawan ngalem-ngalem ala anfusihim mengatasi piro-piro awak dheweke nas. Sebagaimana umumnya masyarakat kalau sudah memuji diri sendiri itu, umumnya yaitu tadi, membangga-banggakan, bahkan ada tujuan politik, bahkan ada tujuan menipu orang, tujuan komersil, macam-macam orang caranya. Banyak orang memuji-muji, ini kecap nomor 1. Ini kecap nomor 1. Ada unsur fakhar. Wadzalika utawi mengkono adamu qasdil tafakhur. Iku li anna iftikharahu, iku karena setuhune banggae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana iku ono sapa kan apa iftikharuhu billahi iku kelawan Gusti Allah, wa bil qurbilan kelawan parek minallahi saking Gusti Allah. La biwaladi Adam, ora kelawan anak putu Nabi Adam. Kebanggaannya tuh, waduh, kebanggaannya menghadap hubungannya Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah. Ya. Sebagaimana seorang mahasiswa cemerlang, itu kebanggaannya ketika dia dihargai oleh dosennya. Wah, dikasih penghargaan tuh. Bukan karena dia membangga-banggakan di hadapan masyarakat kampung yang tidak ngerti apa-apa. Bukan di situ. Kebanggaannya itu adalah dia memiliki hubungan dengan atasannya, dengan apanya, itu aja bangga.
bukan dengan anak cucuan, dengan sesama manusia. Wa taqaddumihi lan ora sebab menangi Kanjeng Nabi, bukan kemenangan Kanjeng Nabi alaihim atas diri waladi Adam, bukan itu. Kepuasan Kanjeng Nabi itu bukan di situ. Kama annal makbula kaya oleh setuhune wong kang diterima, orang yang cemerlang sehingga diterima indal maliki, ing dalam sandinge presiden raja. Qabulan kelawan penerimaan aziman kang agung, iku innama yaftakhiru, iku angin pestine bangga sapa al makbul biqabulihi kelawan nerimae malik iyahu ing iya makbul. Wabihi kelawan qabul ikilah yafrahu bangga senang sapa al makbul. Itu saja kok. Bahwa karya saya di ACC, karya saya di ACC itu sudah kebanggaan tersendiri. Masa bodoh ini karya mau dihargai oleh masyarakat atau tidak, bodoh amat. Tuh bodoh amat. Saya yang penting udah diterima di ACC oleh guru. Di ACC oleh guru itu merupakan satu kehormatan, kebanggaan. Mau di ACC oleh masyarakat, nggak ambil pusing, tidak ambil pusing, itu sih terserah mau diterima, mau tidak diterima itu sih nggak jadi soal. Lebih taqaddumihi ora kelawan sebab menangi iki makbul, mendahului makbul, maksudnya menangi makbul ala ba'di ra'ayahu ing atase sebagian piro-piro rakyate al makbul. Masalah masyarakat sih itu sih terserah, nggak ada urusan. Wa bi tafsili hadhil afati kelawan merinci ikilah piro-piro bahaya. Takdiru mampu seposiro alal jam'i ingatasi menghimpun baina dhammil madhi ing dalam antara blesake ngalem wa bainal hathi lan ing dalam antarane mendorong alaihi ingatasi madah. Qala dawu sepekan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bisa mampu maksudnya mengukur perbandingan antara suatu tempo memuji itu tercela, tidak benar, tapi sekali tempo pujian itu memang diperlukan, didorong. Rasulullah mendorong kan, mencontohkan memuji Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Tapi suatu saat beliau mencemooh, memang ada konteksnya tersendiri. Jadi konteks tidak boleh memuji-muji itu kalau ada unsur riya, pengen dianggap sebagai orang yang loyalis. Supaya dianggap loyalis kepada Islam, saya memuji-muji tokoh-tokoh yang terkenal dalam masalah tokoh Islam yang terkenal. Benar salahnya tidak dipedulikan. Ini namanya orang nifak, kan? Orang nifak supaya dianggap sebagai seorang loyalis, maka saya memuji. Ini namanya nifak. Itu yang tercela, riya. Kemudian tidak adil. Tidak adil. Orang semacam gitu kok dipuji-puji. Orang bejat kok dipuji-puji. Koruptor kok dipuji-puji. Tidak adil. Memuji secara tidak adil. Ini tercela. Atau menimbulkan orang yang dipuji tersebut menjadi melayang-layang. Pikirannya melayang-layang, menjadi merasa paling hebat. Itu tercela. Tapi kalau pujian Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, yaitu pujian yang adil, yang objektif, dan tidak melambungkan hatinya Abu Bakar. Abu Bakarnya ya biasa-biasa saja. Bahkan semakin khawatir, merasa memiliki tanggungan yang semakin besar. Kanjeng Nabi memuji Abu Bakar itu bukan kemudian melayang-layang, tapi pujian Kanjeng Nabi terhadap Abu Bakar itu merupakan suatu tanggung jawab untuk Abu Bakar yang lebih besar. Tanggung jawab itu
Duh, jadi ada konteksnya kan, ada konteksnya tersendiri. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, tetap pasti. Pasti apa? Pasti hasilnya. Lama afnau ing dalam semangsane padha ngalem sapa masyarakat ala ba'dil mauta, ingatasi sebagian wong-wong mati. Pasti apa? Pasti hasilnya entah surga entah neraka. Tergantung komentar orang-orang di sekeliling. Kesan-kesan orang terhadap mayit. Waduh, alhamdulillah si bocah pun mati, syukur. Itu ketika dia waktu di dunia semasa hidupnya itu Masya Allah, mesti tidak boleh hanulah. Senggol dikit bacok, orangnya model kayak begitu. Salah dikit bacok, modelnya begitu-begitu. Waduh, syukur tuh. Nah, ini berarti orang sudah ada kesan yang tidak baik tentang si mayit. Jadi orang hidup ini munculkan kesan-kesan yang baik, munculkan kesan-kesan yang baik. Sehingga ketika orang yang ditinggal, orang yang masih hidup ditinggal, Masya Allah, orang ini kok cepat sekali meninggalnya, padahal dia itu begini. Wah, itu wajabat lahul jannah. Tapi lamun ngaleme, kalau pujiannya itu adalah pujian tentang kejahatan, waduh, dia itu memang jagonya ya. Jagonya copet tuh dia. Dia wajabat alaihi anak. Wajabat. Wa qala dawu sapa mujahidun innali bani adam setuhune iku kedue anak putu Adam julasa sapa batur-batur minal malaikati saking para malaikat. Manusia itu ada malaikat yang mendampingi. Fa idza dzakara nuli ing dalam nalika nyebut sapa ar-rajulul muslimu sapa wong lanang kang Islam akhahu ing sedulure rajul muslim al muslima kang Islam. Lho, bi khairin cerita kelawan bagus, Masya Allah, fulan itu orangnya bagus, orangnya baik, orangnya pengertian, orangnya rendah hati, orangnya tidak sombong, orangnya tidak ganjen, bagus sekali si fulan. Qolat, maka ngucap sapa al malaikatu sapa malaikat, walaka lan iku kadue sira juga. Kebaikan-kebaikannya fulan itu juga semoga ada untuk kamu. Jadi kita mendoakan orang lain, kita pun didoakan malaikat bimithlihi kelawan sepadane akhahu al muslimah. Jadi mendoakan baik kepada saudara, maka didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Wa idza dzakara lan ing dalam nalika cerita sapa wong hu ing bature, ketika seseorang cerita akan kawannya bisuin kelawan alay. Waduh, gak ada orang kayak belangsak kayak kawanku ini, si fulan pati itu belangsak, benar-benar belangsak. Qolat moko komentar sapa al malaikatu sapa malaikat yabna Adam, anak putu Adam, al masturu utawi kang ditutup auratuka iku aibe sira. Jadi sudahlah, aibnya dia jangan kamu buka-buka. Jangan juga membuka-buka aib. Semua orang juga punya aib. Semua orang punya aurat. Irba melaso siro ala nafsika ing atase awake siro. Wahmad lan mujiyo siro Allah ing Gusti Allah, alladzi satara kang wis nutup sapa Allah aurataka ing aibe siro. Fahadhihi maka utawi iki afatul madhi iku piro-piro bahayae ngalem memuji. Bayanu ma utawi iki iku menjelaskan perkara tugas alal mamduhi kang ingatase wong kang dipuji. Sikapnya orang yang dipuji gimana? I'lamur wasira anna alal mamduhi ingatas ing setuhune iku ingatasi wong dipuji. Ayakuna apa yen to ana supa mamduh ana iku syadidal ihtirazi iku banget menghindari, iku banget menjaga diri an afatil kibri saking bahayai sombong, wal ujbilan merasa ujub, merasa bangga. Iya memang ya, memang betul sih komentar orang-orang, komentarnya kawan-kawan tentang saya
Memang orang seperti saya itu jarang ditemukan. Multi talent. Saya itu multi talenta. Iya benar. Saya itu multi talenta. Segala-galanya bisa. Memang benar-benar kagum, dibanding-bandingkan tuh nggak ada kayaknya orang seperti saya nih, nggak ada. Wa afatil futuri lan saking bahayai kendor, walayan julan ora selamat sapa mamduh minhu saking futur ujub kibir illa bi ayarifa angin kelawan yen to mengenal sapa iki mamduh, mengenal nafsahu ing awak dheweke mamduh. Wa yata'ammalalan merenungi sapa mamduh, merenungi ma ing perkara fi khataril khatimati kang ing dalam resikoe akhir hidup. Masya Allah, iya yang baik itu kan saat ini aja, yang tidak kelihatan kan banyak. Terus saya ketika menjelang mati, apa kondisinya baik-baik atau tidak baik? Wadaqo ikirya ilan lembut-lembutnya pamer dia. Wa afatil a'mali lan piro-piro bahayai piro-piro amal. Fa innahu karena setuhunin mamduh, orang yang dipuji ya'rifu iku mengerti sapa mamduh binafsihi saking awak dheweke mamduh, mengerti ma ing sikap sifat la ya'rifu kang ora weruh ing ma almadihu sapa wong kang memuji. Dia lebih tahu akan kondisinya daripada orang yang memuji, sehingga walau kasyafa lamun kebuka lahu maring madih, kalau seandainya terungkap kepada orang yang memuji, jami'u asrarihi apa sekabiane piro-piro rahasiane mamduh, wa malan sikap sifat yajri kang terjadi apa mah kang lumaku, maksudnya lumaku itu yang terjadi, sifat-sifat yang terjadi ala khawatirihi ing atase piro-piro ati mamduh, lakafa maka yaktine nyetop mandeg ngandegaken almadihu sapa wong kang ngalem an madhihi saking memuji mamduh. Ini kan kelihatan bagus itu kan di permukaan aja, hatinya kan nggak ada yang tahu, hatinya busuk atau tidak itu kan cuma dia yang tahu. Otaknya curang atau tidak itu kan tidak diketahui orang. Jadi jangan merasa besar ketika dipuji. Itu sih dia hanya tahu permukaan saya saja. Yang tahu kondisi saya, aib saya itu kan saya sendiri. Saya kan memang tidak memunculkan, tidak mengumbar aib di hadapan banyak orang. Memang aib untuk ditutupi. Tapi bukan berarti kemudian saya merasa bersih, benar seperti yang diduga oleh orang yang memuji. Wa alaihi lan iku ing atase mamduh ayudhira utawi yen to ngatonaken sapa mamduh karo hatal madhi ing sengit dipuji-puji, mong tidak mau dipuji-puji. Apa itu maksudnya? Bi izlalil madhi kelawan ngrendahaken wong kang muji. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhthu at-turaba fi wujuhil madihin. Nawur-nawuraken sira kabeh at-turaba ing tanah fi wujuhil madihina ing dalem pira-pira raye wong-wong kang memuji-muji. Tawuri, Pak. Tawuri saja. Inilah golongan tarekat malamatiyah itu begitu. Tarekatnya malamatiyah seperti yang dilakukan oleh Bahlul itu kan. Ada seorang wali namanya Wali Bahlul. Hidupnya di tengah kuburan saja. Dia banyak menghabiskan waktu di tengah pekuburan, di tengah kuburan. Orangnya doanya mustajab, terkenal wali. Bagi sebagian orang Bahlul ini istimewa, sehingga banyak orang ingin sowan kepada Wali Bahlul ini, ingin mendapatkan doa yang mustajab. Tapi Bahlulnya yaitu nggak peduli, malah dilempari batu kerikil si orang-orang yang jadi dia itu tidak mau terkesan terkesan baik-baik, itu tidak maunya itu, tidak mau terkesan baik. Jadi
Wali itu banyak yang kelihatannya bukan orang baik-baik, kelihatannya bukan orang baik-baik. Yaitu kalau kita baca kitab Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mendeteksi wali itu susah. Wali itu susah. Limited edition. Karena limited edition itu tidak mau jadi konsumsi publik. Rata-rata tuh yang namanya wali itu udah orang dianggap orang-orang yang orang-orang pinggiran yang tidak dianggap. Tidak mau kelihatan istimewa lah, tidak mau kelihatan istimewa. Wa qala dawu sapa Sufyan bin Uyainah. Iya ya, alangkah bedanya tuh kan karakteristik kita dengan karakteristiknya para wali. Ke para wali sih tidak mau kelihatan istimewa tuh, nggak mau. Padahal sih toko gedean, ibarat kalau diibaratkan toko itu toko gedean. Tapi di permukaan itu padu asal-asalan aja, toko gedean, toko grosir. Gudangnya. Padahal gudangnya kayak yang Jamblang. Toko apa? Toko pakan manuk. Toko pakan manuk. Pakan manuk. Toko cilik, kelihatannya kecil. Kelihatannya kecil. Ya toko-tokonya orang Cina itu kan di kota itu kan. Toko alat pertanian tuh. Sampel-sampel ini. Waduh, kayaknya toko niat dagang, nggak niat dagang. Kalau tempat kajian. Cilikan delengane cilikan. Tapi itulah pengusaha-pengusaha yang hebat tuh kayaknya ya biasa-biasa aja, pedagang yang hebat biasa-biasa saja, tidak menonjolkan tokonya, tidak menonjolkan tokonya. Toko kasur spring bed itu parah, deke wong Arab itu kayak nggak niat jualannya juga, kayak tidak niat, padahal itu grosir ya, pusat ya itu. Toko wong Jawa, baliho PKI. Masya Allah, kayak nggak niat, tapi Masya Allah itu pedagang gede itu. Pedagang gede. Ulama gedean pun ya begitu. Ulama gede. Wali itu orang spiritualis gedean, begitu pun juga. Nah, kalau kita kan pengennya penampilan yang ditonjolkan. Wa qala Sufyan bin Uyainah, la yadurru, orang bahayani al-madhu apa memuji, orang bahayani al-madhu apa pujian man ing wong, orang bahayani ing wong arafa kang mengenal sapa man nafsahu ing awak dheweke man. Orang yang mengenal dirinya sendiri tidak masalah. Wa uthniya lan pernah dialem sapa ala rajulin sapa suwiji wong lanang minas shalihin, saking golongane wong-wong saleh. Faqala nuli ngucap sapa rajul, berdoa sapa rajul, Allahumma inna haula ila ya'rifuni, la ya'rifunani aslinya. Inna haula isetuhune mereka al-madihin, la ya'rifuna iku ora kenal sapa al-madihin ni ing kula. Mereka tidak mengenal saya. Wa anta hal utawi tuan ta'rifu iku kenal sapa tuan ni ing kula. Jadi pujian dari masyarakat bawah sih ya, dari masyarakat awam sih sudahlah. Nah, yang penting saya itu di-ACC oleh Gusti Allah, itu aja kok. Yang penting di-ACC oleh Gusti Allah. Apa artinya dipuji oleh banyak orang tapi kalau tidak diterima di sisi Gusti Allah? Ibaratnya punya duit, uang Zimbabwe, kekarungan duitnya. Duitnya kekarungan, sugi duit, tapi nggak laku sih gimana? Nggak laku, duitnya nggak laku, duit Zimbabwe. Aduh iya, duit sih banyak, kekarungan, tapi kalau dibawa di sini kemudian tidak laku, buat apa? Waqala lan ngucap sapa akharu sapa wong sejen, lama usniya ing dalam sumangsane di alam sapa alaihi akhar,
Allahumma du Gusti inna abdaka setuhune kawulane Tuhan hadza ya ikilah abduka taqarraba iku marak-marak sapa abduka marak-marak ilayya maring kula bimaktika kelawan benduwe Tuhan. Ada orang ingin mendekati saya, memuji-muji saya, tapi dengan mengorbankan murka dari engkau. Misalkan saya tidak sesuai dengan apa yang ia puji, itu kan berarti engkau yang marah. Engkau yang marah. Ada orang tidak baik dipuji-puji dengan sungguh-sungguh, itu Allah yang murka. Orang tidak baik sampai dipuji-puji, Allah yang marah. Ada orang berusaha mendekati saya tapi mengorbankan murka dari engkau. Wa ana utawi kula ushidu iku nyaksiakaken sapa kula ka ing Tuhan ala maktihi ing atase murkae abdika. Wa qala dawu sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lama uthniya ing dalam sumangsane di alam alaihi sapa Ali. Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun. Allahumma du Gusti ighfir muga ngapura sapa tuan li kangge kula ma ing kesawonan kesalahan layak lamuna kang boten sumerep kang boten mangertos sinten almadihun. Mereka tidak tahu aib yang saya miliki. Semoga engkau ampuni ya Allah aib-aibku ini yang tidak diketahui oleh mereka. Wala tu'akhidh lan sampun nyiksa sinten tuan. Jangan engkau menyiksa ni ing kula bima kelawan pujian yakuluna kang pada muji kang pada ngomong sapa mereka haula sapa almadihun. Kula mboten sekeca di alam-alam meketen niki lamun ternyata mboten leres. Mboten leres niku kan panjenengan ingkang sewot. Ada orang brengsek dipuji. Tapi waja'al lan muga ndadosaken sapa tuan ni ing kula khairan ing langkung sae mimma tinimbang pujian ya dhunnuna tinimbang kebagusan ya dhunnuna kang nyono sapa almadihun. Wa asna pernah ngalem sapa rajulun suwiji wong lanang ala Umar ing atase Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala nuli komentar sapa Umar atuhlikuni wa tuhliku nafsaka. Waduh, Sayyidina Umar memang orangnya keras ya. Atuhliku anatah berusaha mateni sapa sira ing ingsun. Kamu ingin membunuh saya. Artinya membunuh semangat saya. Dengan cara mengendorkan semangat ini dipuji-puji. Akhirnya saya kendor. Kamu ingin mateni saya. Wa tuhliku lan mateni merusak sapa sira, merusak nafsaka ing awake sira. Kamu juga ikut rusak nantinya. Memuji-muji saya, kamu sendiri yang nantinya rusak. Saya rusak karena kendor. Kamu rusak pula karena kamu memuji orang yang tidak sesuai di sisi Gusti Allah. Jadi ini manusia disuruh bersikap objektif, disuruh bersikap adil. Sampai dalam hal memuji sekalipun harus yang adil. Tidak boleh batur-baturan. Endi sing sebatur pene ngalem kabeh. Wah. Gusti Allah murka model sikap subjektif tuh, menang-menangan, ake-akean batur, endi sing ake bature. Enggak begitu. Memuji itu secara adil. Kalau memuji tidak secara adil, Allah yang murka. Wa athna lan pernah ngalem rajulun sepesuwiji wong lanang ala aliyin ing atase Sayyidina Ali karamallahu wajha fi wajhihi ing dalam ngarepane Sayyidina Ali. Wa kana lan ono apa kelakuan urusannya qad balagha iku telah teko teman-teman tumeko ing Ali anahu apa setuhune rajul ada suatu berita yang datang kepada Sayyidina Ali bahwa orang yang memuji tersebut yaqau iku ngerasani sapa rajul fihi ing dalam Sayyidina Ali. Di belakang sih waktu menggosip, menjelek-jelekkan Sayyidina Ali. Tapi di depan memuji setinggi langit. Wah, ini kan bukan munafiknya gimana?
jelas munafik kan. Faqala nuli komentar sepu Ali, ana utawi ingsun dunama iku ing dalam saandape kebagusan kulta kang ngomong sepu sira. Kalau kamu menganggap saya baik setinggi langit, itu saya berada di bawahnya. Tidak setinggi, tidak sebagus, tidak sehebat ujian yang kamu sampaikan tentang aku. Wa fauqama lan seduwure aib, seduwure keblesakan fi nafsika kang ing dalam atiye sira. Dalam hatinya kamu kan, saya ini tidak ada harganya, saya ini begini-begini. Insya Allah saya itu lebih dari itu semua. Nah, ini betapa orang-orang terdahulu menganjurkan, mengajarkan bersikap adil, objektif, terukur dalam menyikapi, dalam memuji. Al-afatu tasi'ata asyarata wallahu a'lam.